Artinya mungkin postingan saya nggak Aktris menjadi cantik, viral kalau Wanda nggak Hamidah, dirasakan oleh dengan menawan banyak menceritakan nasabah yang pengalamannya sebagai merugikan nasabah asuransi. oleh perusahaan. Di satu sisi, perusahaan juga nggak bisa tinggal diem, ya. Perusahaan nggak bisa tinggal diem dan menyalahkan agent itu juga salah, gitu. Karena kesalahan bukan kesalahan agent aja. Artinya mungkin postingan saya nggak menjadi viral kalau nggak dirasakan oleh banyak nasabah yang dirugikan oleh asuransi manapun. Banyak nasabah yang merasa dirugikan. Kalau banyak yang nasabah yang merasa dirugikan dan banyak yang menyalahkan agent, oke, let's say nasabah ratusan atau bahkan jutaan, berarti ada jutaan agent yang salah dong, atau ada jutaan agent yang nggak bener dong, kan bukan begitu juga. Berarti something wrong with the, kok jutaan yang maksudnya ratusan ribu atau ribuan agent yang salah ini kok nggak menjadi perhatian perusahaan. Itulah maksud saya, gitu. Kan mestinya menjadi perhatian perusahaan juga. Berarti mungkin ketika di training hal-hal yang disampaikan ini harus direview lagi perusahaan, kenapa banyak agent yang merugikan, maksudnya banyak nasabah yang merasa dirugikan. Pasti ada missing link antara perusahaan dan agent. Itu intinya sih seperti itu. Mungkin ada yang tidak tersampaikan, hal-hal yang tidak tersampaikan, jadi nggak melulu masalah kejar target dan product knowledge, tapi juga masalah it's more personal than that, gitu. Bahwa agent itu harus punya empathy, harus simpati, harus menjelaskan sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya, jangan hanya yang muluk-muluk aja, gitu. Jangan cuma ketika ketika nasabah kecewa, ya lu sih nggak baca polis, bego, kan kayak gitu. Ketika awal-awal mendekati nasabah, oh ya ini bagus, nanti kamu akan mendapatkan ini gitu. Jadi nggak boleh gitu juga, it's not fair, ya kan. Jadi semua pihak lah harus merefleksi. Nasabah harus lebih teliti lagi, agent harus diberikan training yang lebih baik lagi, nggak cuma sekedar target dan product knowledge, tapi juga hospitality harus senyata-nyatanya, nggak muluk-muluk. Jadi klien juga, nasabah juga nggak kecewa, perusahaan juga. Intinya gini sih sebetulnya, tujuan asuransi itu apa sih, kembali lagi gitu, bahwa sebetulnya orang ikut asuransi itu memang bukan pengen kaya mendadak, enggak. Kalau enggak ya mereka pasti udah ambil kripto, bitcoin, reksadana, main saham dan sebagainya gitu. Jadi maksud saya ini harus direview, harus direview. Dan mudah-mudahan kasus ini yang dirasakan banyak pihak, ribuan jutaan orang yang merasa dirugikan, ini harus menjadi pembelajaran dan perhatian pemerintah nih, mau nggak mau harus menjadi perhatian pemerintah, gitu. Karena saya nggak mau ini menjadi corporate crime, ya, kejahatan, menjadi kejahatan yang masif gitu, karena memanfaatkan keawaman, ketidaktahuan, keawaman klien. Saya membayangkan gitu bahwa klien-klien itu, nasabah-nasabah itu kan nggak cuma dari kalangan, ternyata saya melihat banyak ratusan DM yang masuk, bahwa yang ikut asuransi itu nggak cuma dari kalangan yang punya uang, dalam tanda kutip punya uang lebih aja gitu, tapi juga banyak dari, itu sedih juga sih, yang Bu saya jualan roti loh untuk menyisihkan asuransi sekedar 200.000 sebulan, 300.000 sebulan, dan ketika tidak mampu lenyap dan hilang begitu saja. Nah mereka tuh nggak memahami itu akan hilang gitu. Jadi ini sih yang harus dilindungi. Mungkin I don't know gitu, mungkin unit link itu harus
sesuai kebutuhan klien. Kalau nggak perlu ya nggak usah ambil lah gitu, atau diperkecil lah komposisinya dan sebagainya. Itu sih harapannya. Kemudian ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama ya. Semuanya harus merefleksi diri sih. Maksudnya merefleksi diri, harus ada yang diperbaiki dan harus ada yang dibenahi, gitu. Kalau enggak, kembali lagi, kalau nasabah nggak merasakan benefitnya, semuanya pasti akan lari ke BPJS aja lah gitu ya kan, yang memang jaminan sosial dan masyarakat merasa lebih secure di situ. Jadi kita juga harus diperlihatkan benefit buat kita. Asuransi itu harus ditunjukkan juga. Benefit itu bukan berarti, kembali lagi ya, bukan berarti bahwa kita tahu kok kita bukan mau cari untung dengan ikut asuransi gitu. Bukan kita bukan mau double our money or triple our money gitu, bukan itu intinya ya. Kalau saya sih gitu ya, saya bukan mau hitung-hitung uang saya nanti kembali sekian gitu, bukan itu. Saya mau ketika ada sesuatu dengan diri saya, sesuatu dengan anak-anak saya, mereka udah dijaga gitu. Jadi mudah-mudahan perusahaan asuransi tidak memanfaatkan pertama keawaman klien, ketidaktahuan klien, kemudian juga tidak memanfaatkan rasa insecure. Rasa insecure, iya loh. Jadi apa ya, sebetulnya kan semua manusia punya rasa insecure ya, termasuk saya takut nih, saya takut kalau saya sakit nih, anak-anak gue gimana ya gitu. Nanti saya takut nggak bisa mengobati mereka, ketika mereka sakit saya nggak ada uang, kemudian nyawa anak-anak terancam. Maksudnya jangan memanfaatkan rasa keawaman dan insecure itu kemudian menyalahgunakan itu gitu. Itu yang membuat kecewa sih. Justru harus membuktikan bahwa kami memang mendapatkan perlindungan seperti yang seharusnya, yang dari awal Anda janjikan.